Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur jikalau di hari ini kita masih diberikan kesempatan beribadah pada minggu yang keempat, minggu terakhir di bulan November. Dan tidak terasa Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita akan memasuki minggu Advent pertama, minggu masa-masa penantian kita menantikan hari Natal. Marilah setiap kita yang sudah menyiapkan diri datang beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengambil saat teduh terlebih dahulu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sidang jemaat sekalian, marilah setiap kita datang kepada Tuhan dengan sikap penyembahan dan meyakini bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Allah kita adalah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Dialah yang layak kita tinggikan, kita muliakan, karena Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Mari bersama kita pujikan KPPK 28, Mulia. Raja mulia.
sembah Raja mulia, biarlah Raja dari segala Raja termulia karena puji-pujian kita. Marilah setiap kita akan membaca di dalam bacaan pertanggapan. Di bagian P akan saya baca dan silakan jemaat boleh meresponinya dengan membaca di bagian J. Bacaan pertanggapan pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih, bagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan syukuran bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor yang kosong atau berjumlah, karena hal ini tidak atas, karena sebenarnya Bersama-sama, karena ingat ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang di surga, terpujilah Engkau, mulia Raja di atas segala Raja. Setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu pada hari ini datang di dalam gereja, rindu memuji memuliakan nama-Mu dalam peribadahan kami. Berkatilah setiap kami yang hadir, layakkanlah setiap kami menghadiri takhta kudus-Mu, dan biarlah Tuhan berkati setiap para pelayan-Mu pada pagi hari ini yang melayani. Berkati untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mungkin pada hari ini berhalangan hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan nama-Mu yang dipuji ditinggikan, Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami siap nantinya untuk mendengarkan berkat rohani, berkat firman Tuhan yang boleh menaburi hati kami sehingga nantinya tumbuh subur dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat disilakan untuk duduk. Setiap kita manusia bernatur dosa. Sebaik-baiknya perbuatan baik yang kita lakukan adalah kecemaran di mata Tuhan karena kita sudah penuh dengan keberdosaan. Marilah sebelum kita mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapan Allah, saya mengajak sekalian untuk jemaat memujikan PPK 109, Ku dengar suara-Mu.
marilah setiap kita datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati, mengakui segala dosa, pelanggaran, dan kekilafan kita sebagai orang percaya. Mohon dengan kasih Evangelis Xaverius dapat memimpin dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami izinkan kami seluruh jemaat untuk hidup bisa berkumpul bersama di tempat ini di dalam memuji kemuliaan nama Tuhan. Namun kami menyadari ya Tuhan bahwa kami ini adalah manusia dan tak pernah luput dari dosa dan kesalahan kami. Maka dalam hal itu kami datang dengan kedosaan kami datang dengan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Sebelum kami jauh masuk di dalam hadirat, kami mohon pengampunan dan berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan sucikan setiap kami, sehingga kami jemaat dapat dilayarkan oleh Tuhan di dalam menyembah, di dalam memuji Tuhan lewat pujian-pujian kami, bahkan di dalam mendengarkan sabda dan kebenaran Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, mohon kuduskan setiap kami, layarkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari tidak ada banyak dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini, bukti dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang berucap lewat bibir maupun yang di dalam hati ya Tuhan. Mau lewat pikiran kami, tindakan kami, perbuatan kami, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Jadi kami menyakiti hati suami istri kami, hati anak-anak kami, hati orang tua kami. Kami percaya bahwa itu adalah dosa kami. Tuhan ampuni kami, di dalam kami menyakiti hati Tuhan. Kami datang, kami mohon kebasuhan yang berasal dari Tuhan, supaya kami dikuduskan, dilayarkan pada saat ini di dalam memuji kemuliaan. Doa pengampunan dan pengampunan dosa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan sekali lagi kami mohon layanan kami di dalam beribadah. Di dalam nama Tuhan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, yang diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Perlu kita ingat Bapak Ibu bahwa kasih karunia Allah, karya keselamatan yang telah kita terima, itu adalah anugerah yang tidak ada usaha kita, diberikan Allah secara cuma-cuma, namun setiap kita dituntut boleh segambar dan serupa dengan Allah dengan tuntunan Roh Kudus. Petunjuk hidup baru bagi setiap kita biarlah boleh menjadi ingat-ingatan kita dan menjadi komitmen kita sebagai orang percaya yang diambil dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Allah adalah kasih, setiap kita anak-anaknya sudah wajib dan sudah tentu seharusnya berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita, supaya orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu boleh mengenal kasih Allah melalui kehidupan kita. Kita akan memujikan pujian bagi Allah, yang mana pujian ini berbunyi bahwa kasih-Nya Tuhan begitu besar bagi setiap kita, karena Ia telah memberikan putranya bagi setiap kita yang berdosa. Kita akan memujikan pujian ini, dan pada bait yang ketiga saya mengundang jemaat untuk berdiri memujikannya. Mari bersama kita pujikan KPPK 26 Mulia Bagi Allah. Putranya diberikan
kita orang percaya menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Allah Tritunggal seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita susah, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan tenang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan sikap tetap berdiri, Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berdoa syafaat. Ada tiga pokok doa yang akan kita doakan bersama. Yang pertama, berdoa untuk setiap jemaat. Jikalau kita mengetahui nama mereka, marilah kita sebutkan, baik mereka yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan, atau mungkinnya pada hari ini tidak dapat hadir. Mari kita berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan terus memelihara. Yang kedua, kita berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia di dalam proses untuk persiapan perayaan Natal. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi, bahkan berdoa untuk keamanan supaya setiap acara boleh berjalan dengan baik. Yang ketiga, kita berdoa untuk bangsa-bangsa yang sedang konflik atau perang. Terlebih kita berdoa untuk Israel dan Palestina yang sampai hari ini mungkin masih ada proses gencatan senjata. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kedamaian dengan caranya sendiri, dan Tuhan yang berkuasa untuk menyelesaikan kedua negara yang berkonflik ini. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat dengan membuka suara. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur jika hari ini Tuhan kembalikan kami hadir dalam rumah-Mu beribadah bersama-sama. Saat ini kami bersatu hati dalam doa syafaat kami mendoakan jemaat-jemaat kami yang sakit. Tuhan pelihara mereka, jagai mereka Bapa, baik mereka yang sakit, lemah tubuh dalam proses pemulihan. Berkati mereka dengan makanan, minuman apapun yang dikonsumsi, obat-obatan apapun yang dikonsumsi, boleh menjadi kekuatan, kesehatan bagi mereka, menjadi alat pemulihan. Berkati pula Tuhan untuk saat ini saudari kami Ibu Christine yang mungkin belum dapat hadir dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Christine dengan pemeliharaan-Mu, berikan kepada dia kekuatan, kesehatan dan pemulihan yang baik sehingga Ibu Christine boleh kembali hadir bersama-sama dengan kami. Berdoa pula untuk jemaat-jemaat kami lainnya yang mengalami kesakitan dan mengalami kelemahan tubuh karena usia. Berdoa juga untuk Ibu Armin yang pada ini tidak dapat hadir. Berdoa untuk kesehatan tutupnya Bapak supaya ia tidak terkendala dalam aktivitas, supaya Tuhan yang memelihara Ibu Alia. Kami berdoa untuk semuanya Bapak, jemaat kami yang ada di dalam kota Blitar, luar kota, bahkan di luar pulau, bahkan di luar negeri, yang Tuhan memelihara senantiasa. Bapak, kami juga berdoa untuk persiapan Natal gereja-gereja yang ada di dunia. Berdoa untuk keamanan yang ada supaya dijauhkan dari bom bunuh, supaya keamanan ini boleh berjalan dengan kondusif dengan baik, sehingga perayaan Natal boleh berjalan dengan baik karena Tuhan yang memelihara. Biarlah Tuhan Kau yang berkarya sepenuhnya dari perayaan ini. Kiranya bukan semua sekedar perayaan biasa, tetapi kami memaknai bahwa bayi kudus telah lahir di palungan di dalam kandang domba yang indah berupa seorang domba. Kami juga berdoa untuk konflik yang sedang terjadi di antara negara pada hari ini, untuk Israel dan Palestina. Tuhan, biarlah Kau yang memberikan kedamaian, kekuasaan-Mu, Kau yang memberikan pemeliharaan-Mu. Biarlah Kau yang menjagai Tuhan kedua negara ini boleh senantiasa dapat terjadi kedamaian yang abadi. Kiranya Tuhan pakai PBB sebagai teman, sebagai pihak yang netral untuk boleh menyelesaikan konflik kedua negara ini. Biarlah Tuhan yang berkarya sepenuhnya. Kami berdoa bagi pemimpin negara ini, Tuhan berikan kelembutan hati sehingga mereka mau meningkatkan ego mereka, emosi keamanan mereka untuk kepentingan masyarakat banyak. Tuhan, inilah segala doa dan ucapan syukur kami yang boleh kami naikkan di dalam doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa ini dan Kau menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu dan waktu-Mu saja. Amin. Sidang jemaat disilakan berduduk. Pada kesempatan hari ini kita akan terberkati dengan sebuah persembahan pujian yang akan dinyanyikan oleh Komisi Pemuda Remaja Ora et Labora. Kepada Komisi Pemuda Remaja Ora et Labora, dipersilahkan.
Kiranya terus kita dorong dalam doa Bapak Ibu, karena merekalah generasi-generasi penerus gereja kita yang nantinya akan memajukan gereja kita, dan di tangan mereka juga masa depan gereja kita nanti dipertaruhkan. Kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Catur. Beliau ini dengan istri adalah alumni SAPPI, jadi rekan atau teman di kampusnya KAV. Beliau melayani untuk pendidikan dan pelatihan anak-anak kebutuhan khusus di Pare, dan hari ini berkesempatan akan memberikan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita semua dengan tema bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Marilah setiap kita menyiapkan hati dan pikiran kita boleh fokus pada firman Tuhan. Kita pujikan PPK 108, hanya percaya kepadanya. membaca dan bergerak firman Tuhan. Kita bersama-sama satukan hati, kita mohon pimpinan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan boleh satukan kami di dalam setiap perhimpunan kami untuk memuji bersama rekan-rekan jemaat yang ada di sini Tuhan. Biarlah kami boleh satukan hati Tuhan. Kami mohon biarlah kuasa Roh-Mu Kudus Tuhan boleh memimpin kami Tuhan, sehingga acara peribadahan ini Tuhan boleh terlaksana oleh karena kasih-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, pimpin hamba-Mu di dalam mewartakan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami Tuhan, sehingga apa yang boleh disampaikan biarlah hanya kehendak Tuhan. Dan sirami setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh siap membaca, merenungkan firman Tuhan, dan bisa merefleksikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Demikian Tuhan, seruan kami ialah kasih kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami di dalam ibadah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian
ini bukan karena kebetulan, ya ini karena anugerah Tuhan. Dan beberapa bulan yang lalu Pak Ferius mampir ke rumah kami dan beliau main, dan puji Tuhan kita berbincang-bincang dan akhirnya kami diberikan kesempatan oleh Pak Ferius bisa ada di tempat ini, dan semuanya bukan karena kebetulan, semua oleh karena anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk bacaan kita pada pagi hari ini saya ambilkan di dalam Matius pasal yang ketiga. Kita baca nanti ayat 1 sampai 12. Dan sesuai tema pada bulan ini yaitu bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi nats ini diambil dari Injil Matius 3. Kita baca ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepada kamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk lebih jauh firman Tuhan, saya akan memperkenalkan kembali, nggak apa-apa ya. Jadi nama saya Catur Sugianto dan saya alumni dari Pak Afse sealma mater. Jadi saya adik tingkat Pak Ferius. Jadi kita memang lama sudah nggak ketemu. Jadi kita hanya lihat, oh pelayanan di sini, ternyata ketika Pak Ferius datang ke rumah bercerita, ternyata pelayanan di gereja ini dan berjemaat di tempat ini. Dan saya di sini datang dengan istri. Jadi istri saya Eloh Wulandari, dan puji Tuhan saya dikaruniai 2 anak cowok semuanya. Dan kebetulan yang anak pertama masih di Pontianak, masih studi, masih kuliah semester 3. Jadi tertinggal di sana. Dulu saya pelayanan di Kalimantan Barat selama kurang lebih hampir 5 tahun. Jadi karena ada sesuatu hal dan mungkin jalan saya harus keluar lagi untuk bisa melayani yang
bisa saya kerjakan. Jadi tadi diceritakan kami masih belajar melayani anak berkebutuhan khusus yang ada di Sidorejo, Kecamatan Pare. Jadi kami masih belajar karena satu kerinduan hati kami melihat ternyata di kampung kami ada pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus, maka kami memohon untuk bisa mengerjakan ini. Jadi saya bekerja sama dengan yayasan yang ada di Surabaya, jadi kami boleh mengerjakan untuk anak-anak ya. Biarlah apa yang semua kita kerjakan, biarlah semuanya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian perkenalan kami, dan kita kembali ke firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini tema kita minggu ini adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pada minggu depannya kita memasuki masa Advent. Masa Advent menandai masa persiapan rohani sebelum merayakan Natal. Masa Advent mempersiapkan kita supaya terarah pada penebusan yang akan datang, yakni Yesus Kristus. Namun yang terpenting pada masa ini, gereja menghidupkan kembali semangat penantian di dalam diri kita, yang akan melihat bagaimana kehadiran Mesias di dalam kehidupan kita. Memasuki masa Advent ini kita diajak untuk dapat membenahi diri. Tujuannya sederhana, yakni supaya selama masa Advent ini dalam pertobatan kita dengan kesediaan diri dapat menyambut Natal, yaitu Yesus Kristus. Dan di sini di dalam sejarah Alkitab, salah satu tokoh yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan yang baru kita baca di sini adalah Yohanes. Nats ini merupakan seruan pertobatan yang didengungkan oleh Yohanes Pembaptis dengan tujuan agar semua orang yang mau mendengarkan merespon ajakan untuk pengampunan dosa. Di sini Yohanes melakukan tugasnya menyerukan pertobatan sehingga semua orang yang mau mendengar dan percaya akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Surat Yohanes bertujuan mempersiapkan. Di sini dalam konteks Yohanes ini, di konteks Matius, di sini tugas Yohanes adalah menyiapkan hati manusia yang seolah-olah jalan yang jelek menjadi siap untuk dijalani. Di sini konteksnya adalah pada umat Israel. Di sini bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Hal ini diserukan dengan sangat jelas dan sangat tegas sekali, bahkan sangat keras. Kalau kita melihat dari yang sudah kita baca tadi, di sini Yohanes Pembaptis di padang gurun, ia tidak mau kompromi, tidak takut, juga tidak dengan cara yang tidak lembut ya. Jadi dengan keras Yohanes ini melihat situasi kondisi pada waktu itu. Dengan kata lain di sini bahwa melihat situasi itu, dia mengharapkan ya orang-orang di waktu itu harus bertobat. Bahkan kepada semua orang, entah orang biasa, entah dari kelompok orang terhormat dan disegani, bahkan pemimpin sekalipun. Di sini orang harus disadarkan akan kesalahan dan dosanya, berani untuk bertobat. Di dalam konteks ini tentu bahwa keberanian Yohanes ini tidak mudah diterima ya. Kalau kita melihat tadi bahwa di ayat yang ke-7, ayat ke-5, 6 di sini, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dan ayat berikutnya, tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis
Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Ini kata-kata yang sangat keras. Kita bayangkan pada konteks sekarang, jika kita memiliki hamba Tuhan, ketika situasi itu dikondisikan pada saat ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian? Pasti rasa-rasanya ada yang marah, ada yang dongkol, ada yang oh Bapak ini terlalu keras. Di konteks Yohanes Pembaptis ini kita lihat begitu kerasnya Yohanes Pembaptis melihat situasi pada waktu itu, apalagi kepada orang Farisi, kepada orang-orang Saduki. Mereka adalah orang-orang yang istilahnya secara agama mereka lebih taat. Tetapi dengan situasi itu Yohanes Pembaptis berani untuk mengatakan itu. Dan disinilah keberanian Yohanes Pembaptis ini tidak mudah diterima. Demi kebaikan bahkan demi keselamatan, ia mengatakan dengan terus terang dan apa adanya. Yohanes sadar bahwa pewartaannya itu mendatangkan resiko. Ia tahu dan dengan sangat sadar bahwa hanya dengan bertobat keselamatan itu menjadi berkat. Hanya dengan demikian keselamatan itu bisa diterima dan dialami. Keselamatan itu adalah pribadi Yesus yang datang sebagai pemenuhan janji keselamatan Allah. Di sini seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah seruan bagi manusia untuk mempersiapkan diri bahwa akan datang Dia yang membersihkan kita dari dosa. Namun demikian Yohanes mempertegaskan bahwa pertobatan tidak hanya sekedar kata-kata. Di ayat berikutnya, namun pertobatan itu harus menghasilkan dua yang nyata. Bertobat berarti perubahan hati dan mengganti jalan hidup, sehingga orang yang telah bertobat tidak lagi berjalan di jalan yang penuh dosa, namun akan berjalan dalam tanda kutip jalan kudus yang telah disediakan Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan di sini makna dasar kita untuk pertobatan itu apa? Di sini makna dasar dari pertobatan adalah berbalik. Berbalik yang dimaksudkan adalah meninggalkan kehidupan dalam dosa dan berjalan menuju arah yang berlawanan, yaitu arah yang terang menuju jalan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini pertobatan itu merupakan keputusan sukarela dari pihak orang yang berdosa untuk membenahi hidupnya. Jadi sukarela yang ada di dalam diri kita, diri saya, Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bagaimana pertobatan itu muncul sebuah kesukarelaan. Di sini kedatangan Kristus membutuhkan jalan seperti halnya Yohanes mempersiapkan jalan kebenaran ini. Mempersiapkan akan datangnya Kristus. Demikian dengan kita mempersiapkan hati yang bersih, maka berani bertobat, maka berarti kita berani mengambil langkah keluar dari zona nyaman. Berani mengambil langkah yang berbeda dengan dunia untuk membenahi diri. Mengubah hidup, hati dan pandangan kita untuk selalu tertuju kepada Allah di dalam diri Yesus. Maka di sini kenapa alasan yang penting tema minggu ini diangkat? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan bukanlah hal yang asing bagi kehidupan kita. Dalam kosakata kehidupan kita, terdapat kehidupan Kristiani. Pertobatan menyangkut keseluruhan hidup yang dahulunya tidak berorientasi kepada Allah menjadi sebaliknya, tertuju kepada Allah. Mempersembahkan kehidupan sesuai dengan yang dikehendakinya, sesuai yang dikehendaki Allah, sesuai yang dikehendaki Kristus. Dengan pertobatan manusia dapat menemukan damai sejahtera yang
sesungguhnya, yakni terciptanya relasi hubungan kita dengan Tuhan, juga dengan sesama kita. Maka ketika pertobatan itu muncul di dalam kehidupan kita dengan percaya kepada Kristus, maka relasi kita diperdamaikan kembali dengan Kristus. Kita direkatkan kembali, dihubungkan kembali. Maka dari respon itu, maka ketika kita kembali kepada Kristus, maka hubungan kita dengan sesama juga demikian. Dan di masa-masa minggu depan, masa-masa Advent, makna penting di balik pertobatan dikaitkan dengan kesiapan kita menyambut kedatangannya, menyambut Tuhan. Melalui peringatan Natal dan kedatangannya kembali pada akhir zaman, saatnya kita merenungkan kembali, merefleksikan kembali pertobatan yang menyangkut perubahan sikap batin kita, batin saya, batin Bapak Ibu sekalian, jemaat yang ada di sini. Bagaimana menyangkut perubahan sikap batin serta kehidupan yang memberi buah dalam berbagai aspek kehidupan. Maka di sini Yohanes Pembaptis mengharapkan bahwa sebuah pertobatan itu harus menghasilkan buah. Ketika pertobatan muncul di dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu sekalian, maka setelah itu akan menghasilkan buah. Inilah yang diharapkan oleh Yohanes Pembaptis melalui pembacaan firman pada pagi hari ini. Di sini bahwa menyangkut perubahan sikap batin serta kehidupan yang memberi buah dalam berbagai aspek kehidupan untuk menghasilkan perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan. Kerajaan Allah melalui kedatangan Kristus telah datang menerobos dunia. Kita pun diajak untuk bertobat dari berbagai pola hidup yang mengabaikan arti kedatangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka melalui pembacaan kita, apa ya kita ambil dari makna ini, makna pertobatan ini, melalui firman Tuhan ini, implikasi bagi kehidupan kita bergereja seperti apa di dalam berjemaat, bermasyarakat. Di sini kedatangan Yesus Kristus adalah pokok penting dari kedatangan kerajaan sorga. Namun Yesus dan berita yang dibawanya adalah dua hal yang tidak terpisah. Menyambut Yesus dengan pertobatan berarti membuka hati terhadap pesan-pesan yang dibawanya. Gereja, yakni setiap insan atau pribadi yang percaya kepada Yesus, memasuki persekutuan yang besar dalam rangka membawa kabar keselamatan. Seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis, mempersiapkan jalan itu sendiri. Di sini konsekuensi dari kedatangan kerajaan Allah memang membuat manusia harus bisa memilih keselamatan atau penghukuman. Dan ketika kita sebagai orang percaya kepada Kristus memilih keselamatan, maka kita harus bersedia mengikuti kehendak Kristus. Prioritasnya hendaknya menjadi prioritas kita. Jalan-jalan yang ditempuhnya untuk membawa keselamatan bagi dunia dan manusia seharusnya menjadi jalan-jalan yang rela dan sadar harus kita jalani. Sebab itu iman kepada Yesus dan kerajaan Allah yang dibawanya hendaknya mendorong kita untuk memperkuat kepedulian kepada tanggung jawab sosial kemasyarakatan sehari-hari. Di sini tema kita bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, bukanlah sekedar slogan atau kalimat tanpa makna. Perintah ini bukan pula semata demi keselamatan pribadi saya sendiri, pribadi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang mau bertobat, tapi mengandung kesetiaan mengubah pandangan hidup yang menyaksikan kuasa pemerintahan Allah yang diberlakukan bagi banyak orang. Oleh sebab itu, Yesus dan kuasa kerajaan Allah tidak hanya milik
gereja? Atau hanya diberikan di dalam gedung gereja ini saja keselamatan itu? Melainkan di setiap segi pergulatan umat manusia sebagai orang percaya. Gereja justru diutus menjadi pemberita yang hidup, yang mau terus dibaharui oleh semangat kerajaan Allah yang diperjuangkan oleh Kristus sendiri. Adapun medan pelayanan gereja membentang di dalam pandangan kita pada setiap kebutuhan untuk membuka. Di sini banyak hal yang harus dikerjakan gereja untuk membuka belenggu kemiskinan, radikalisme, ketidakadilan sosial, eksploitasi dan lain-lain. Ini adalah tanggung jawab gereja. Maka Yohanes Pembaptis menunjukkan bagaimana pertobatan itu harus menghasilkan buah. Buahnya seperti apa? Maka kita melihat bagaimana ketika kita sudah diselamatkan, ketika pertobatan itu ada dan keselamatan nyata di dalam diri Kristus, maka buah itu juga akan nyata. Maka kita bisa melihat bahwa apa yang ada di dalam sekitar kita. Maka yang saya sampaikan tadi, kita melihat belenggu kemiskinan, belenggu radikalisme yang ada di bangsa ini, dan juga ketidakadilan sosial. Kita pasti juga akan merasakan itu. Dan eksploitasi, perusakan lingkungan, itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab gereja. Gereja itu siapa? Gereja ya kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Maka tugas gereja, tugas kita adalah keluar dari zona gereja itu. Keluar apa yang kita lihat di luar itu menjadi satu objek yang harus dikerjakan sebagai bentuk buah keselamatan itu. Buah pertobatan yang sudah ada, maka buah itu yang diaplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai milik Tuhan. Dan di sanalah kita diutus turut bergumul, menggumuli. Apalagi situasi dunia ini yang semakin hari hidup kita nggak akan semakin damai, tenteram, tapi banyak problem, banyak intrik yang ada di dalam kehidupan kita. Dari segi sosial, politik yang ada di lingkungan kita. Ini menggugah kita sebagai gereja. Maka ketika kita melihat itu, bagaimana kita meresponi itu, bagaimana kita bisa berbuah di dalam konteks itu. Maka di sini bahwa kita ikut merisaukan, maka berkorban dan memberikan alternatif jalan keluar dari berbagai ketimpangan yang masih terjadi itu sebagai wujud tugas kita. Di masa minggu mendatang, masa Advent ini, saat menyambut kedatangan Kristus, maka menggugah setiap bentuk peribadatan kita agar kiranya selalu terbuka bagi usaha untuk menyatakan solidaritas kita, kasih dan perdamaian sejati. Selanjutnya mempraktekkan itu di tengah kenyataan hidup. Dan inilah bentuk wujud pertobatan kita, wujud buah yang diharapkan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita bersama-sama satukan hati. Allah Bapa di dalam sorga itu, kami bersyukur setiap tuntunan pada pagi hari itu. Apa yang boleh kami baca melalui Matius ini Tuhan, melalui Yohanes Pembaptis, kiranya Tuhan mengetuk hati kami pribadi, sehingga makna pertobatan ini Tuhan menjadikan satu makna dan tanggung jawab yang besar bagi kami sebagai gereja yang Tuhan sudah tebus melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan sebentar Tuhan kami menyambut Natal ya Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan kami selalu diingatkan supaya memaknai Natal ini menjadikan satu tanggung jawab yang besar, bahwa kami umat-Mu gereja mempersiapkan hal ini untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan.
sehingga kehidupan kami boleh bermakna dan memaknai kehidupan kami ini hanya oleh karena firman-Mu Tuhan. Dan sehingga kami boleh menyampaikan, mewartakan Tuhan Injil ini ke dalam hidup kami, keluarga kami, lingkungan sekitar kami, justru di luar area kami Tuhan. Kami percaya bahwa melalui firman-Mu Tuhan, kami akan dimenangkan, kami akan dikuatkan, dan melalui pertobatan itu, makna pertobatan itu, kami boleh nyata, boleh memberi buah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Demikian Tuhan, kami bersyukur Tuhan, bila firman ini menjadikan kekuatan kami, sehingga di dalam kami melangkah kehidupan kami ke depan, biarlah kasih dan kuasa penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menyertai kami dan memberikan kekuatan kami yang luar biasa, seperti apa yang Tuhan tegaskan melalui Yohanes Pembaptis. Maka melalui konteks ini Tuhan, biarlah hati kami mampu untuk menerima tugas ini dan boleh menyebarkan kembali di dalam kehidupan kami. Demikian Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah kasih setia Tuhan memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan. Sungguh firman Tuhan yang indah yang boleh dibentangkan bagi setiap kita, mengingatkan bahwa setiap kita orang percaya harus bertobat, membuka jalan bagi kerajaan Allah karena kedatangannya sudah dekat. Dan tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan kapan Bapak Ibu, jadi tugas kita haruslah siap sedia kapanpun waktunya. Tibalah waktunya kita akan memberikan persembahan untuk terus mendukung pelayanan pada gereja kita. Sembari petugas persembahan menjalankan kantong persembahan, kita akan memujikan PPK 27B, Ku Mau Jadi Murid Yesus. Kiranya ini boleh jadi lagu komitmen kita bersama. Petugas persembahan Bapak Ibu Purwanto. menjadi teladan bagi setiap kita. Kita meneladani kesetiaannya, kita meneladani kasihnya, dan kita meneladani pengorbanannya di atas kayu salib. Kita akan membawa doa di dalam persembahan kita. Mohon dengan kasih Bapak Purwanto dapat memimpin dalam doa persembahan.
kasih. Saya akan membacakan warta dan petugas penata layanan minggu depan. Silakan Bapak Ibu boleh memperhatikan warta yang telah dibagikan. Petugas penata layanan minggu tanggal 3 Desember 2023, pengkhotbah oleh Evangelis Averius, liturgos oleh Saudari Lydia, musik Saudari Joy, backing vokal Ibu Mega dan Ibu Harti, kolektor Ibu Endar dan Ibu Yati, penyambut jemaat Ibu Ami dan Ibu Susi. Kiranya setiap kita boleh mempersiapkan diri dengan baik dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi nama Tuhan. Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Catur Sugianto yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Evangelis Catur dan istri di Sidoarjo Pare. Ibadah sekolah minggu akan diadakan setelah ibadah umum ini selesai. Silakan Bapak Ibu mungkin yang masih ada anak-anak di rumah boleh menjemput dan mengantarkannya ke gereja untuk dapat hadir ibadah sekolah minggu bersama-sama. Ibadah wanita pejuang iman diadakan pada hari Rabu, minggu depan tanggal 29 November 2023, tepat pukul 5, bertempat di Jalan Ciliwung nomor 62. Petugas telah tertera, renungan oleh Ibu Suci, liturgos Ibu Sio Lestari, dan musik oleh Evangelis Averius. Mari saya himbau untuk ibu-ibu sekalian atau kaum wanita khususnya ya, yang belum ambil bagian dan belum hadir, bersama-sama boleh turut hadir dalam persekutuan Komisi Wanita Pejuang Iman. Ibadah pemuda remaja Ora et Labora diadakan setiap hari Sabtu, minggu depan pada tanggal 2 Desember 2023 pukul 5 sore, bertempat di Jalan Cokro Aminoto nomor 160A. Petugasnya untuk renungan Saudari Rika, liturgos Saudara Wisnu, musik oleh Evangelis Averius. Mari Bapak Ibu kita ingatkan anak-anak supaya tidur siangnya boleh agak maju ya, jadi supaya sore bisa kembali hadir bersama-sama, kita dorong dan kita antarkan untuk boleh beribadah pemuda remaja. Selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun, untuk anak Clara tanggal 20 November, anak Sisil 22 November, dan saudari Elia 26 November. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada yang hadir? Terima kasih, boleh silakan kembali. Kiranya Tuhan memberkati untuk anak-anak kita supaya terus Tuhan pakai dalam pelayanan, dan kita terus doakan untuk Kak Elia yang saat ini masih ada di luar negeri Bapak Ibu ya. Kita bersyukur karena Kak Elia boleh meminjamkan rumahnya untuk ibadah pemuda remaja. Minggu depan kiranya menjadi perhatian kita, ada persembahan yang diadakan 2 kali minggu pertama ya Bapak Ibu. Yang pertama untuk kas pembangunan dan kas umum gereja. Kiranya kita boleh ambil bagian dalam persembahan pembangunan dan kas umum supaya pelayanan boleh terus berjalan dengan baik. Dan saya menghimbau Bapak Ibu sekalian juga mulai dari sekarang boleh memberikan persembahan Natal. Jadi boleh diberikan amplop, diberikan keterangan persembahan Natal, atau mungkin ada yang terbeban dalam persembahan khusus, perpuluhan, persembahan syukur, kami tetap mendorong. Selanjutnya, apakah ada dari Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah pada gereja GKI Roti Hidup? Sepertinya belum ada Bapak Ibu ya. Tugas kita untuk terus mengajak orang-orang di sekitar kita supaya boleh memiliki kerinduan beribadah bersama-sama di dalam gereja ini. Sekilas info untuk Natal GKI Roti Hidup, Natal Pemuda ini mengawali Natal dari semua komisi, diadakan di tanggal 9 Desember 2023, diadakan sore, kalau nggak salah jamnya 3:30 ya, di Jalan Ciliwung nomor 62, dan ada acara tukar kado. Silakan Bapak Ibu boleh mengingatkan anak-anak pemuda-pemudinya. Yang kedua, Natal Sekolah Minggu diadakan tanggal 17 Desember 2023, tepat setelah ibadah umum selesai. Acaranya juga sama, tukar kado Bapak Ibu. Jadi untuk memeriahkan acara Natal tahun ini judulnya tukar kado. Kemudian Natal setiap kita, Natal umum dan jemaat diadakan di hari Senin tanggal 25 Desember yang sudah kita sepakati diadakan jam 10 karena gereja pagi masih digunakan ibadah atau perayaan Natal gereja GKIK. Selanjutnya laporan persembahan telah tertera, silakan Bapak Ibu boleh mengkoreksi atau melihat dengan seksama jikalau ada kesalahan dalam penulisan dan nominal.
boleh menghubungi pengurus yang bertugas supaya ada koreksi bersama dan bisa diluruskan begitu ya. Terakhir, persembahan juga dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer ke rekening bendahara gereja dengan nomor rekening BCA tertera atas nama Ibu Gandhi Mulian, dan boleh dapat menyertakan keterangan persembahan khusus, syukur, perpuluhan atau persembahan Natal atau pembangunan. Kiranya boleh menjadi perhatian kita supaya pelayanan Tuhan tetap berjalan dengan baik karena dukungan doa dan kita doa, daya dan dana, dan kita terus dukung supaya acara Natal setiap komisi boleh berjalan dengan baik. Tibalah saatnya kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mengundang jemaat mengambil sikap berdiri. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat oleh hambanya Evangelis Saverius. Saudara-saudariku, marilah kita arahkan hati kita akan terima berkat yang berasal dari Tuhan. Ingat kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pulanglah, terimalah berkat yang berasal dari Allah. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, saat itu dipersilakan. Saat itu selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.